Alhamdulillah sakmangke kula kali jenengan wonten wulan Safar nggih. Tesih sakmangke niki mlebet bulan Safar atau Sapar. Safar niku bahasa Arab nggih. Asale sifr nggih. Sifrun. Sifir nggih. Kosong. Kelas piro? Kelas sifir, kelas kosong nggih. Asalnya dari kata-kata sifrun, safar nggih. Nah, Safar niki bulan nomor kali kalender Hijriyah atau kalender Arab nggih. Nah, kalender Hijriyah nggih niku hitungan Qamariyah. Dados sing didamel niku peredaran rembulan nggih. Jadi wonten wulan niku kalender niku Qamariyah, wonten sing Syamsiyah. Menawi Syamsiyah niku sing didamel peredaran matahari. Januari, Februari, Maret, April barang niku sing didamel Syamsiyah. Peredaran matahari. Tapi menawi Hijriyah nggih, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani nggih. Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan niku Qamariyah. Sing didamel niku peredaran rembulan. Nggih. Tetese tiyang Arab niku singen nggih, mulai saderenge Islam. Saderenge wonten Islam niki sampun gadah kalender, sudah punya kalender Qamariyah. Bahkan wonten keterangan yang membuat kalender Qamariyah pertama kali itu Nabi Idris. Nabi nomor kali Nabi Adam, Nabi Idris malah ini. Nabi Idris itu kathah menemukan penemuan-penemuan nih. Yang pertama kali jahit itu Nabi Idris. Yang pertama kali menemukan pena nggih, kolam niku nggih Nabi Idris. Jadi kathah menemukan pertama kali niku Nabi Idris. Nggih sampun wonten kalender Qamariyah nggih. Nggih sami nggih. Jumlahnya 12 bulan nggih, cuma namanya berbeda. Kalau di Islam bulan pertama niku namanya Muharram, singen orang jahiliyah menyebut Muktamir. Nomor kali niku Safar. Singen tiang jahiliyah terus nyebut Najir. Bulan nomor 3 Rabiul Awal niku tiang jahiliyah singen menyebutnya Khawwan terus ngoten nggih. Sak terus nggih. Nah, tiang-tiang jahiliyah nggih sadurunge Islam, tiang-tiang Arab sadurunge Islam niku sudah punya anggapan, sudah punya kepercayaan bahwa bulan nomor 2 niku bulan yang kurang baik. Kalau sama ke bulan Safar itu kan nomor kali nih, Muharram, Safar. Tadase bulan Safar niku napa nggih? Ada keyakinan bulan yang kurang baik niku mulai sini. Mulai sadereng Islam niku pun wonten keyakinan kados niku nggih. Bulan nomor 2 Qamariyah nggih. Muharram, Safar. Cuma yang jahiliyah menyebutnya Najir. Tetapi memang dari dulu sudah ada keyakinan bulan yang kurang baik. Terus yang samangke bulan napa nggih? Bulan sial nih, bulan Safar niku kathah belum kathah belaen kan ngoten nggih. Niki keyakinan kados niki niku mulai singen saderenge Islam sampun wonten. Makane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih melarang kula kali jenengan punya anggapan-anggapan kados niku. Iku kurang bener. Nggih.
anggapan-anggapan bahwa bulan Safar niku bulan yang kurang baik niku kurang bener ya. Iki kula kali jenengan dilarang nggih oleh Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dawuh nggih dirasa Gusti Kanjeng Nabi la tiyarata wa khairuha al-fa'lu. La tiyarata wa khairuha al-fa'lu. La tiyarata, tidak boleh percaya sama tiara, percaya sama burung-burung, percaya pada perasaan-perasaan sial, perasaan-perasaan pesimis gitu. Perasaan sial. Percaya sama burung-burung tiang jahiliyah sing niku percaya teng manuk-manuk ngoten. Bahkan diceritakan kalau mau bepergian niku ngeculaken manuk. Menawi manuke mibre nganan, oh bagus, saya ayo berangkat. Menawi mibre ngiwa, oh ojo, iki pertanda sial ngoten niku lho. Lah ngoten-ngoten niku oleh Rasulullah dilarang. Wa khairuha al-fa'lu, sing apik, sing luwih apik iku terus Kanjeng Nabi al-fa'lu. Punya prasangka baik. Ya. Optimis. Insyaallah baik, insyaallah apik, insyaallah selamat ngoten nggih. Niku terus Kanjeng Nabi. Nah, sahabat tanglet ya Rasulullah, wa mal fa'lu? Nopo fa'lu niku Rasulullah? Nopo optimisme niku fa'lu niku nopo Rasulullah? Sekali Nabi dawuh kalimatu khairin ya. Terus sekali Nabi kalimatu khairin ya. Kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan ingkang sae. Wah, wulan Safar iku sae apik ngoten niku. Di ungkapan-ungkapan yang baik sehingga menimbulkan ketenangan, menimbulkan kepercayaan, menimbulkan optimisme ya, di dalam hati. Tak ada kemamangan, tidak ada rasa takut. Ya. Bahkan sebagian ulama niku sampai menyebutkan bulan Safar niku dengan sebutan Safarul Khair. Safarul Khair, bulan Safar yang penuh dengan kebaikan. Untuk menimbulkan rasa optimisme wow nggih. Cek boten pesimis ngoten, cek boten piyambak niki merasa jangan-jangan khawatir, jangan-jangan sial ya. Sampai sebagian ulama nyebut bulan Safar itu Safarul Khair. Bulan Safar yang penuh dengan kebaikan. Kalau kali jenengan wis apik. Bulan Safar itu apik, bulan sing apik ngoten mawon nggih. Di insyaallah oleh Allah diparingi selamat nggih. Terus Gusti Kanjeng Nabi dawuh malih nggih. Gusti Kanjeng Nabi dawuh niki malah lebih jelas dawuh Gusti Kanjeng Nabi niki. La adwa terus Kanjeng Nabi. Da ono penyakit iku menular terus Kanjeng Nabi niki. Maksudnya ka ono penyakit menular itu maksudnya tidak ada penyakit itu menular dengan dirinya sendiri. Penyakit itu sakit menular semuanya atas takdir, atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebanten kabeh niku nggih izin Allah. Takdir Allah. Bahkan ranting ya, yang jatuh di tengah hutan yang kecil misalnya nggih. Daun-daun di tengah hutan yang kecil, semut yang kecil misalnya jatuh misalnya. Niku semua dengan pengetahuan Allah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Tidak ada penyakit menular sendiri itu boten wonten.
Masya corona niku nggih, Covid-19 niku boten saged menular sendiri. Semua itu sudah kehendak Allah. Takdir Allah atas izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak mungkin menular. Makanya lebih selamat donga atau pangeran matar mugi selamat. Cuma kula kali jenengan tetep kudu ikhtiar nggih. Kudu usaha ya apa sekiranya selamat nggih. Nggih pakai masker, nggih mungkin cuci tangan, jaga jarak niku ikhtiar. Pancen sedanten niku dugi Gusti Allah. Cuma kula kali jenengan ya napa kudu ikhtiar. Rezeki nggih dugi Gusti Allah. Tidak boleh kita meyakini rezeki datang dari selain Allah boten angsal. Semua rezeki niku dari Allah. Cuma kula kali jenengan butuh usaha, butuh ikhtiar nggih. Usaha golek nggih. Bukan golek napa? Njemput. Lek golek kan boten wonten digolek iki. Sebab rezeki niku asline pun wonten. Tinggal kita menjemput ngoten nggih. Nah. Wala tiarata, dan tidak ada percaya kepada burung-burung ya. Tidak boleh kata Rasulullah. Lek manuk mibrono berarti pertanda begini. Lek manuk mibrono berarti pertanda begini nggih. Sama nggih napa nggih? Tadi budal kok wonten gelas lugur centang. Aduh. Iki apa iki? Ndak enak iki ngoten niku nggih. Nah, urung-urung wis sial iki ana gelas lugur ngoten niku. Boten usah ngoten-ngoten niku. Bismillah. Terus Gusti Kanjeng Nabi. Wala hamata. Tidak boleh percaya kepada burung-burung. Misalnya burung hantu. Hama niku wonten yang mengartikan burung hantu. Dan kita ada kepercayaan kalau ada burung hantu, ono penyakit, nyeluk penyakit, bakal ono ngene ngoten niku mboten asal. Wala sofaro, dan juga tidak boleh percaya kesialan bulan Sofar. Tidak usah percaya. Insyaallah Sofar itu bulan yang sah. Terus ulama ini Sofarul khair, Sofar yang penuh dengan kebaikan. Ngoten nggih. Nggih. Beberapa hal yang terkait tentang bulan Sofar. Terus tenggulang Sofar niku biasa wonten istilah napa? Rebu wekasan nggih. Napa rebu wekasan niku? Rebu terakhir bulan Sofar. Ini istilahnya terkenal dengan rebu wekasan. Nah, napa wonten dasar hukumnya rebu wekasan iki napa wonten? Kira-kira ada enggak keterangan yang menyinggung tentang rebu wekasan? Niki ternyata memang wonten keterangan-keterangan, memang bukan hadis nggih, sanes dugi Kanjeng Nabi, juga bukan asar sahabat. Cuma dawuh-dawuh tiang-tiang soleh nggih, tiang-tiang makrifat, tiang-tiang ingkang celak ya, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin memang oleh Allah dikasih hikmah ya, dikasih ilmu langsung dari Allah ya, dengan kebersihan hatinya mungkin ya, dengan kedekatannya kepada Allah. Ini teng kitab Nihayatul Zain nggih, kalau sempat nyatet teng kitab Nihayatul Zain itu karangan Imam Nawawi Banten. Kata saya
Indonesia ini gadah ulama besar, ya, menjadi ulama teng Arab mriku, ya. Terkenal dengan Imam Nawawi Banten, Al-Bantani. Ya. Terus di kitab Fathul Malikil Majid, ya. Niki nggih wonten keterangan. Kitab namanya Fathul Malikil Majid yang lebih terkenal dengan sebutan kitab Mujarrobat. Mujarrobat Ad-Dairabi. Namanya aslinya niku Fathul Malikil Majid. Juga niki teng kitab Kanzun Najah Wasurur karangan Syekh Abdul Hamid Kudus niki pancen wonten keterangan ya, bahwa sebagian orang-orang soleh ya, sebagian ahli mukasyafah ya, sebagian orang-orang ahli makrifah ya, para wali ini ya, yang oleh Allah memang dikasih terbuka ya, bisa mengetahui hal-hal yang gaib nggih. Pancen tiang-tiang ingkang soleh ya, yang dekat kepada Allah, yang hatinya bersih nggih, sehingga bisa melihat hal-hal yang gaib, bisa tahu nggih. Niki menyebutkan nggih, bahwa mereka menyebutkan annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 alfi baliyatin wa ishruna alfan minal baliyat, bahwa setiap tahun ini, dalam satu tahun itu Allah menurunkan 320 bala, 320.000 bala. Maksudnya setiap tahun itu wonten 320.000 bala yang Allah turunkan. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, tentang kitab Nihaduz Zan itu. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'a al-akhir min Safar. Sedanten niku 320.000 niku semuanya oleh Allah diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Makanya Moro terkenal dengan Rabu Wekasa. Ya. Fayakunu dzalikal yaumu as'aba ayyamis sanah. Maka hari itu menjadi hari yang paling sulit ya, dari hari-hari selama satu tahun. Gitang Tafsir Al-Baghawi ini juga wonten keterangan ya, Imam Al-Baghawi menafsiri ayat inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir, surah Al-Qamar ini, bahwa Allah menimpakan kepada kaum Ad ya, kaumnya Nabi Hud itu angin ya, rihan sorsoron fi yaumin nahsin, di hari yang nahas. Tidak wong Jawa nahas ini, hari sial, hari yang buruk ya. Mustamir terus menerus ini. Niku dirasa angin niku nggih selama 7 hari, 7 malam. Jadi memporak-porandakan mereka, azab dari Allah. Niku mulai dari hari Rabu sampai ketemu hari Rabu lagi. Jadi Selasa sore niku baru angin itu berhenti, sehingga mereka itu hancur, betul-betul hancur. Niku dirasa Imam Al-Baghawi, permulaan terjadinya angin itu pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan itu bulan Syawal ya, beda. Nah dari itulah kemudian ya para ulama atau para kiai ada yang menyimpulkan bahwa memang Rabu Wekasan itu memang ada, memang
hari yang siang seperti itu nggih. Terus bagaimana kula kali jenengan menyikapi nggih? Napa angsal percaya apa ndak boleh percaya? Bagaimana kita menyikapi? Napa wis ndak usah percaya atau kita boleh percaya? Ngeten nggih. Perkataan-perkataan kados niku nggih. Niku kan yang mengatakan adalah orang-orang soleh, orang-orang makrifah, orang-orang yang memang dekat kepada Allah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh itu, kadang-kadang memang oleh Allah itu dikasih informasi rahasia, rahasia langit, dikasih informasi, dikasih tahu. Namanya ilham, dikasih ilham. Ya, karena dia orang yang ma'rifah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang soleh. Nah, bagaimana hukumnya kita mempercayai ilham? Ya. Seorang wali yang didapat oleh seorang wali, hukumnya boleh-boleh saja. Boleh. Misalnya jenengan, ya karena ini di kitab diterangkan yang mengatakan orang-orang soleh, orang-orang ahli marifah, saya percaya. Ini gue buatan apa? Buatan apa? Tidak percaya, ini buatan apa? Buatan wajib. Percaya, ini monggo. Buatan percaya, ini monggo. Buatan wajib. Cuma, boleh kita percaya kepada perkataan-perkataan seperti itu dengan syarat kalau orang yang mengatakan itu memang betul-betul orang soleh, betul-betul orang yang dekat kepada Allah, betul-betul wali. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya diukur dengan syariat. Kira-kira uang ini ngelakoni syariat napa boten? Sale tiyang niki pancen sesuai dengan syariat. Wajahe salat ya wonge salat. Wae poso wonge poso. Wae zakat wonge ya zakat. Sing diperintah pangeran ya dilakoni, sing dilarang ya diadoi. Oh, berarti wong iki pancen wong saleh. Kadang-kadang kan wonten nggih, ngapunten nggih. Tiyang sing ngaku pinter ngoten niku nggih. Tahu hal-hal gaib begini, tetapi kok perilakunya tidak sesuai dengan syariat. Wae salat kok ndak salat, wae poso kok ndak poso. Ngoten niku terus ulama tidak boleh diikuti, tidak boleh. Jadi orang-orang yang memang dikasih ilham, ya tahu hal gaib, ya itu boleh diikuti asalkan orang ini sejalan dengan syariat. Ngoten nggih tirose ulama nggih. Nah, nggih dadose misale jenengan pancen khawatir nih, pancen percaya lek Rebu terakhir bulan Safar atau Rebu Bekasan ini khawatir pancen misalnya ada kesialan teng mriku nggih. Nggih boten napa-napa. Sing penting kula kali jenengan akidahe, keyakinannya tetap dijaga bahwa semua apapun niku dari Allah. Segala yang terjadi itu adalah dari Allah. Semua takdir itu dari Allah. Rukun iman yang nomor 6 adalah napa? Yang nomor berapa? Yang nomor 6 adalah percaya kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi minallahi
taala. Baik itu takdir jelek ataupun takdir baik, kita harus yakin dari Allah. Tidak boleh meyakini oh ini rebu kasane sing karano sial boten. Tetap semua harus dikembalikan kepada Allah. Semua yang terjadi itu adalah dari Allah, bukan karena faktor hari, bukan karena faktor bulan, bukan karena faktor apa-apa, semuanya harus karena Allah, harus dikembalikan kepada Allah. Misalnya jenengan ya pada hari itu ya matur mugi oleh Allah, mudah-mudahan saya dijauhkan dari segala bencana, aku tak sedekah misalnya. Mboten napa-napa nggih. Sebab sedekah itu terus sekali Nabi tadfaul bala nggih. Nggih, ya sedekahnya jangan rebu bekasan tok nggih. Atau mungkin biasanya nggih para kiai ya atau ustadz itu ada yang melakukan sholat nggih. Boten sing ngelampahi sholat nggih. Nggih boten napa-napa nggih. Jenengan menawi badhe sholat niki wonten sholat tapi sholat niku sanes sholat rebu wekasan. Sebab boten wonten sholat rebu wekasan usolli sunatan rebu wekasan niku boten wonten nggih. Kalau mau sholat sunnah, niat sholat sunat mutlak. Niat ingsun sholat sunat lillahi ta'ala Allahu akbar ngoten mawon nggih. Nah niku teng kitab diterangaken rakaat pertama membaca inna a'tainakal kautsar sebanyak 17 kali nggih. Rakaat kedua niku maos al-ikhlas nggih 5 kali. Terus rakaat ketiga nggih salate 4 rakaat. Ya rakaat ketiga membaca setiap rakaatnya nih. Jadi setiap rakaatnya nggih membaca Al-Kautsar 17, Al-Ikhlas 5 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sepindah-sepindah. Rakaat kedua nggih ngoten, rakaat ketiga nggih ngoten, rakaat keempat nggih ngoten. Di setiap rakaatnya membaca Al-Kautsar 17 kali, ya, Al-Ikhlas 5 kali, terus Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sepindah. Wonten malih biasanya sing maos Yasin nggih. Ketika sampai di salamun qalam mir rabbir rahim diulangi 313. Nggih wonten keterangane nggih wonten niku nggih. Cuma nggih wau tetep ya kita harus meyakini bahwa segalanya dari Allah. Jangan ada keyakinan itu sial dari faktor hari, itu sial dari faktor bulan, teman-teman. Memang sebagian kiai kita, sebagian ulama kita niku masalah sholat rebu wekasan niku tasih ada perbedaan pendapat. Ada yang melakukan, ada yang boten, ada yang mengamalkan, wonten sing boten, wonten nggih. Kados Kiai Hasyim Asy'ari sendiri nggih, pendiri NU. Kiai Hasyim Asy'ari piyambak niku boten nglampahi, tidak melakukan. Beliau dawuh karena seperti itu tidak ada di kitab-kitab. Di kitab-kitab syariat itu tidak ada. Yang ada hanya di kitab-kitab hikmah, kitab-kitab mujarrabat. Terus Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak ada di kitab-kitab besar yang muktabar itu tidak ada keterangan seperti itu. Yang ada itu hanya di kitab-kitab hikmah, ya, kitab-kitab mujarrabat itu keterangannya. Cuma di sebagian ulama kita, sebagian kiai kita juga ada yang mengamalkan. Kados Kiai Hamid, Kiai Abdul Hamid Pasuruan ini mengamalkan sholat kebukasan. Bahkan wonten ijazah dungane barang wonten nggih. Monggo terserah jenengan nggih wonten mawon